Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ponsenus Iwan, NIM 1710416525. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan 5 jurnal yang bertema judul atau analisis strategi pemasaran terhadap volume penjualan. Perbandingan judul artikel jurnal pertama. Analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk di toko Indomaret dan Indomaret Penogoro. Nidi Retno Kumalasari NIM 21070150118. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Penogoro 2020. Jurnal 2, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan atau studi kasus distro Equal Trip 16C Mulyojati, Kota Metro, Alvin Sugarta, NPM 1502044012, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurnal 3, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada UMKM pabrik roti Avaris Bakeri Medan. Kuari Prastiwi NPM 15051 160602, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Jurnal 4, strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada PT Hatni atau Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia di Desa Telong Sadang, Kecamatan Pencarian, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Indra Ajang Sari 1, Harsuko Riniawati 2, dan Nudin Harap 3. Jurnal 5, analisis strategi baruan pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan, studi kasus pada Pundasi di Kaliwungu. Indah Hidayah 1, Teguh Aryafiantoro 2, Dwi Widi Fortito Sri Nugroho 3, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. P atau ISSN 14125331, ISSN 27162532, volume 19 nomor 1, Januari 2001, halaman 76 sampai 82. Persamaan perbedaan judul persamaan. Kelima artikel jurnal tersebut sama-sama membahas tentang analisis strategi pemasaran. Perbedaan studi kasus penelitian pada kelima artikel jurnal berbeda. Pada artikel jurnal 1, volume penjualan produk di toko Indomaret dan Indomaret Penogoro. Pada artikel 2, volume penjualan atau studi kasus distro Equatrip 16C Mulyojati, Kota Metro. Pada artikel jurnal 3, volume penjualan pada UMKM pabrik roti Alvaris Bakeri Medan. Pada artikel jurnal 4, volume penjualan pada PT Hatni atau Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia di Desa Telong Sadang, Kecamatan Pencarian, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan pada artikel jurnal 5, volume penjualan atau studi kasus pada Pundasi di Kaliwungu. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 15 kata, judul artikel jurnal 2 mempunyai 15 kata, judul artikel jurnal 3 mempunyai 13 kata, judul artikel jurnal 4 mempunyai 23 kata, dan judul artikel jurnal 5 mempunyai 12 kata. Tahun penulisan kelima artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2020, artikel jurnal 2 di tahunnya tidak ada diterakan, artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2019, artikel jurnal 4 dan 5 tahunnya tidak ada diterakan. Bab 1, latar belakang atau pendahuluan. Jurnal 1, perkembangan usaha retail di Indonesia semakin mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejak saat ini, banyak usaha retail berdiri dengan menawar produk-produk unggulan. Awal didirikan di toko ini dengan latar belakang berawal dari situasi ekonomi umat muslim saat ini semakin terpuruk. Merosot dikarenakan kemajuan bisnis orang non-muslim jauh lebih pesat, maka muncul keinginan untuk membangkitkan perekonomian umat Islam. Toko ini juga sudah mendapatkan perizinan PT Kenotaris
perizinan yang mendapat izin dari PT kepada Ismart yaitu retail, grosir atau distributor produksi. Jurnal 2. Perkembangan bisnis saat ini semakin hari semakin pesat. Hampir setiap hari kita terlibat dalam dunia bisnis seperti pembelian barang dan jasa. Banyaknya kesamaan jenis bisnis yang dijalankan membuat para pembisnis harus melakukan berbagai upaya dalam menghadapi persaingan bisnis. Perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan masyarakat. Kebiasaan dan gaya hidup sekarang ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Seperti misalnya dalam hal berpenampilan yang mendorong seseorang pada perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan keinginan. Jurnal 3. Industri makanan merupakan suatu bentuk usaha yang cukup prospektif di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Keberadaan usaha kecil dan keinginan pemasarannya mampu menciptakan masyarakat yang memiliki sumber penghasilan mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan usaha mikro kecil selama ini juga berperan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Manalo 2012. Strategi pemasaran yang efektif salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan atau akan lebih baik bila dapat meningkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas atau kualitas produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan. Jurnal 4. Pada umumnya perusahaan dalam proses pemasarannya mempergunakan strategi yang bisa dikenal dengan baruan pemasaran atau marketing mix. Strategi pemasaran tersebut menyangkut produk, harga, promosi, tempat dari ke tempat tersebut merupakan salah satunya yang harus oleh manajer pemasaran dalam mengambil kebijakan mengenai strategi pemasaran. Akan tetapi dari tempat faktor promosi dirasa paling dominan dalam peranan pemasaran, di mana tanggung jawab pemasaran yang penting adalah merencanakan dan mengkoordinasikan strategi promosi terpadu dan memilih strategi untuk komponen promosi. Jurnal 5. Meningkatnya perekonomian di Indonesia saat ini membuat persaingan antara setiap pembisnis semakin kompetitif, sehingga setiap pembisnis dituntut untuk memiliki keunggulan yang lebih agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah beradaptasi pada proses. Artinya proses bisnis tersebut merupakan proses bisnis yang berorientasikan pada jumlah dan kualitas produk output minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Persamaan dan perbedaan bab 1. Persamaan kelima artikel jumlah tersebut para penulis memiliki latar belakang, perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Perbedaan penulisan artikel 1 yang berjudul analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk di toko Ismart dan Indomaret Penogoro. Di Ismart Penogoro berada di Jalan Sultan Agung, Bungsari Loganten Penogoro, yang didirikan oleh seorang alumni dari Unida Gontor. Awal didirikan toko ini dengan latar belakang berawal dari situasi ekonomi umat muslim saat ini semakin terpuruk, merosot dikarenakan kemajuan bisnis orang non-muslim jauh lebih pesat. Maka muncul keinginan untuk membangkitkan perekonomian umat Islam. Toko ini juga sudah mendapatkan perizinan PT Kenotaris, perizinan yang mendapat izin dari PT Kepala Ismart yang retail, grosir atau distributor produksi. Artikel jurnal 2 yang berjudul analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan atau studi kasus Sistro Egolatrip
16C Mulyojati, Kota Metro. Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi lebih mengarah kepada pemenuhan keinginan. Penulisan artikel Jurnal 3 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada UMKM Pabrik Roti Al-Faris Bakery Medan. Strategi pemasaran yang efektif salah satunya dalam meningkatkan dari stabilitas tingkatan penjualan atau akan lebih baik bila dapat meningkatkan dari tahun ke tahun dengan kuantitas atau kualitas produk yang mampu memproduksi oleh perusahaan. Maka pihak manajemen harus membuat suatu strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dan berusaha mengurangi dampak ancaman yang ada dan menjadi suatu kesempatan. Penulisan artikel Jurnal 4 yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT Hatni atau Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia di Desa Telong Sadang, Kecamatan Pencarian, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan salah satu visi PT Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia PT Hatni, yakni membuat produk olahan yang bersaing khususnya terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Dalam menyusun strategi untuk meraih produk olahan yang bersaing, setiap perusahaan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda yang terjadi dalam lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan. Jurnal 5 yang berjudul Analisis Strategi Baruan Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan atau Studi Kasus pada Pondasi di Kaliwungu. Dalam skala besar, menengah ataupun kecil, suatu proses bisnis pasti akan mengalami perubahan karena adanya pengembangan di bidang sumber dayanya. Produk-produk yang dihasilkan berskala besar. Sistem pemasaran yang semakin luas ataupun modal yang semakin besar. Dalam hal ini, proses bisnis akan berperan untuk melakukan perencanaan hingga berjalannya proses bisnis tersebut. Saat ini, proses bisnis bukan hanya dirancang oleh organisasi besar, namun usaha kecil menengah pun mulai menerapkan analisis proses bisnis untuk usahanya. Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka atau landasan teori. Jurnal 1. Pada awalnya, konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan di dalam dunia militer. 11. Di dalam pemasaran, yang diibaratkan sebagai suatu medan tempur bagi para produsen dan para pedagang, maka perlu sekali ditetapkan strategi bagaimana menerapkan peperangan. Banyak lawan yang dihadapi dalam medan pasar, namun lawan dalam medan pasar ini tidak boleh dimatikan sebagaimana hanya musuh dalam perang. 12. Sedangkan pengertian strategi sebagai dikemukakan oleh Ferdi Rangkuit adalah alat mencapai tujuan. Jurnal 2. Keinginan bersedia dan mampu untuk terlibat dalam pertukaran guna memenuhi dan keinginan tersebut. Pemasaran adalah sistem total dan dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan penetapan harga, mempromosikan pemasaran atau marketing. Berasal dari kata market, pasar. Secara sederhana, pasar dapat dipahami sebagai tempat kelompok penjualan dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan transaksi tukar menukar barang. Pasar merupakan tempat konsumen dengan kebutuhan dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa, baik pada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Jurnal 3. Strategi pemasaran terdiri dari kata strategi dan pemasaran. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangkauan panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasikan, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan dispensasi, lingkungan dan usaha
patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jurnal 4. Berdasarkan salah satu visi PT, hasil alam penilaian PT Hatni yakni membuat produk olahan yang bersaing khusus terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Dalam menyusun strategi untuk meraih produk olahan yang bersaing, setiap perusahaan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda yang terjadi dalam lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan. Jurnal 5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi baruan pemasaran atau produk, harga, distribusi, dan promosi tidak mempunyai peran yang sama dalam meningkatkan volume penjualan. Komponen produk, harga, dan saluran distribusi mempunyai peran yang dominan dalam meningkatkan volume penjualan. Persamaan dan perbedaan bab 2. Persamaan, kelima artikel jurnal tersebut sama-sama tidak lengkap dalam kajian pustaka. Perbedaan, penulisan artikel jurnal 1 menuliskan pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan di dalam dunia militer. Penulisan artikel 2 menuliskan keinginan bersedia dan mampu untuk terlibat dalam pertukaran guna memenuhi dan keinginan tersebut. Pemasaran adalah sistem total dari keinginan bisnis yang dirancang untuk merencanakan menentukan harga. Pada penulisan artikel 3 menuliskan strategi pemasaran terdiri dari kata strategi dan pemasaran. Strategi adalah saran bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Penulisan artikel jurnal 4 menuliskan berdasarkan salah satu visi PT Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia PT Hatni, yakni membuat produk olahan yang bersaing khususnya terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Penulisan artikel jurnal 5 menuliskan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi baruan pemasaran atau produk, harga, distribusi, dan promosi tidak mempunyai peran yang sama dalam meningkatkan volume penjualan. Bab 3. Metode penelitian. Jurnal 1. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara bergabung. Analisis yang bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menerapkan makna daripada generalisasi. Jurnal 2. Jenis dari penelitian ini adalah pilot atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitiannya. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena dapat data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Jurnal 3. Pada penelitian ini, penulisan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian dimaksud dengan menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lainnya yang sudah disebut dan dihasilkan, dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Strategi pemasaran suatu proses perpindahan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen.
2. Volume penjualan adalah barang terjual dalam bentuk uang untuk jangka waktu tertentu, dalamnya mempunyai strategi yang baik. Jurnal 4. Metode pelaksanaan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik deskriptif dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Foster Graph atau IFGD, yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Jurnal 5. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, dan juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status subjek penelitian pada saat ini. Misalnya, sikap atau pendapat terhadap individu, reaksi atau sebagaimananya. Persamaan dan perbedaan bab 3. Persamaan. Kelima artikel jurnal, para penulis tidak menjelaskan desain penelitian yang digunakan, metode sampling, variabel penelitian, teknik analisis data, dan lainnya. Perbedaan penulisan artikel jurnal 1, 2, dan 3, dan 4 adalah menuliskan metode penulisan artikel jurnal 5 tidak ada penulisan atau metode penelitiannya. Bab 4. Hasil penelitian jurnal 1. Toko Ismat Penogoro yang berada di Jalan Sultan Agung Banyusari, Nologanten, Penogoro, yang didirikan oleh seorang alumni UIDA Gontor. Awal didirikannya toko ini dengan latar belakang berawal dari situasi ekonomi umat muslim saat ini semakin terpuruk, merosot dikarenakan kemajuan bisnis orang non-muslim jauh lebih pesat. Akan muncul keinginan untuk memperbaiki perekonomian umat Islam. Toko ini juga sudah dapat perizinan PT Kenotaris. Visi dan misi dari toko Ismat ini sendiri adalah dari umat untuk umatnya kembali, untuk bantuan sosial distribusikan ke masjid, panti asuhan, dan lain-lain. Jurnal 2. Anak muda memang tidak bisa dijauhkan dari kata passion. Bagaimana mereka passion adalah hal yang wajib diperhatikan dalam setiap penampilan mereka. Pilihan dalam mengembangkan passion anak muda saat ini adalah dengan mulai menjamurnya distro-distro di Indonesia. Salah satunya adalah distro Ego Trip yang berada di kota Metro. Hal ini karena distro merupakan pilihan fashion yang mampu memanjakan anak muda masa kini, mulai dari sepatu, celana jeans, kaos, jaket, hingga topi dan aksesoris lainnya. Jurnal 3. Dari penjualan pada UMKM, pabrik Alvaris Bakery Medan yang didapat penulis di tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yang membuat penjualan UMKM pabrik roti Alvaris Bakery semakin meningkat, yaitu sebagai berikut. A. Kesesuaian produk sesuai yang diinginkan oleh konsumen. B. Memiliki daya tahan produk yang baik. C. Dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan. Jurnal 4. PT Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia atau HATNI merupakan perusahaan yang berskala internasional yang memproduksi produk ikan sesuai dengan permintaan pembeli. Produk ini yang dibegokan antara lain adalah ikan kuniran, ikan sawangi, ikan kakap, ikan blos, dan ikan laut lainnya. Produk yang dihasilkan bermacam-macam, antara lain semi block, individual quick frozen atau EQV, dan Gartis Clyde. Jurnal 5. Produk yang diproduksi menggunakan kualitas bahan yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Khimar yang tidak bermotif yang dapat dikombinasikan dengan pakaian apapun, dengan mode yang simpel dan elegan, dan tentunya dapat dipakai untuk kalangan anak muda sampai yang tua. Tidak hanya kualitasnya, jahitannya pun diperhatikan secara detail
agar tidak mengecewakan konsumen dan juga produknya memiliki beragam ukuran. Harga yang sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Penerapan harga disesuaikan dengan kualitas produk yang dijahit dengan rapi dan bahan yang nyaman digunakan. Persamaan dan perbedaan bab 4. Persamaan. Kelima artikel jurnal tersebut sama-sama memiliki hasil penelitian dan juga sama-sama memiliki hasil. Kelima artikel jurnal tersebut sama-sama memiliki tujuan dan penjualan. Dan kelima artikel jurnal tersebut memiliki hasil yang sangat maksimal. Perbedaan hasil penelitian dalam artikel jurnal 1 menuliskan Toko Ismat Ponorogo yang berada di Jalan Sultan Agung, Bungsari, Loganten, Ponorogo yang didirikan oleh seseorang alumni dari Unida Gontor. Dalam artikel jurnal 2 menuliskan anak muda memang tidak bisa dijauhkan dari kata passion. Bagi mereka passion adalah hal yang wajib diperhatikan dalam setiap penampilan mereka. Dalam artikel jurnal 3, penulisan dari penjualan pada UMKM pabrik Alparis Bakery Medan yang didapat penulisan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam artikel jurnal 4 menuliskan PT Hasil Alam Tanilaian Indonesia atau HATNI merupakan perusahaan yang berskala internasional. Dalam artikel jurnal 5 menuliskan produk yang diproduksi menggunakan kualitas bahan yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Kimar yang tidak bermotif yang dapat dikombinasikan dengan pakaian apapun, dengan model yang simpel dan elegan, dan tentunya dapat dipakai untuk kalangan anak muda sampai yang tua. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran jurnal 1 berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penerapan strategi pemasaran Ismat dan Indomaret Ponorogo terdapat perbedaan pemasaran. Perbedaannya terletak pada harga produk yang diperjualkan dan promosi yang diterapkan Ismat dan Indomaret. Jurnal 2, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan di distro Eguatrif yaitu bakter yang berarti berada dengan distro lainnya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen atau pelanggan, aktif dalam media sosial, kreatif yang dalam hal distro memberikan sompirsir berupa stiker serta menggunakan baruan pasaran 4P, yaitu harga yang diberikan sesuai kualitas produk, permutation dengan memasang banner tempat yang dijadikan usaha distro strategis karena dekat dengan jalan raya dan produk yang disajikan oleh distro Eguatrip tidak memiliki distro lain. Jurnal 3. Uraian hasil analisis data pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kekuatan yang dimiliki UMKM pabrik Alparis Bakery Medan terletak pada A. Kualitas produk yang semakin baik. B. Kesesuaian produk sudah sesuai yang diinginkan. C. Memiliki daya tahan yang baik. D. Citra produk yang baik. E. Memberikan pelayanan yang baik. Hasil keseluruhan nilai IFAS total sebesar 2,76. Dalam hal ini mengantisipasikan bahwa UMKM pabrik Alparis Bakery Medan mempunyai kekuatan yang baik dalam operasionalnya. 4. PT Hasil Alam Tanilaian Indonesia atau HATNI merupakan perusahaan yang produksi produk ikan sesuai dengan permintaan pembeli. Produk ikan yang dibekukan antara lain adalah ikan kuniran, ikan sawangi, ikan kakap, ikan beloso, dan ikan lain lautnya. Produk yang dihasilkan bermacam-macam, antara lain semi blok, individual, quick frozen, dan Gilgestern Sky. 2. Faktor internal yang menjadi kekuatan yaitu memiliki produk bervariasi lokasi strategis, hubungan baik dengan pemasukan, bahan baku, harga kompetitif.
Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahannya itu dia tingkat pendidikannya karyawan, kurangnya promosi, peralatan mesin masih sederhana, kualitas produk masih terbatas dan belum memiliki perencana pemasaran secara tertulis. Jurnal 5. Kesimpulan pada penelitiannya itu dalam strategi baruan pemasaran. 4P semua mempengaruhi dalam peningkatan volume penjualan. 1. Sebaiknya pondasi lebih memperhatikan model produknya lagi. Kurangnya inovasi produk bisa membuat konsumen bosan dengan model yang dihasilkan. 2. Penempatan lokasi atau toko yang mudah dijangkau dan strategis agar konsumen mudah menemukan produk pondasi lainnya. Persamaan dan perbedaan bab 5. Persamaan, kelima artikel jurnal sama-sama memiliki kesimpulan dan saran. Perbedaan, penulisan artikel jurnal 1 menyatakan penerapan strategi pemasaran Ismat dan Indomaret Nogoro terdapat perbedaan dan persamaan. Penulisan artikel jurnal 2 menyatakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Data disimpulkan bahwa strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan di distro Egotrip yaitu berkarakter yang berarti berbeda dengan distro yang lainnya. Pada artikel jurnal 3 menyatakan kekuatan yang dimiliki UMKM pabrik Alparis Bakery Medan terletak pada kualitas produk yang semakin baik, B. Kesesuaian produk sudah sesuai yang diinginkan, C. Memiliki daya tahan yang baik, D. Citra produk yang baik, E. Memberikan pelayanan yang hasil keseluruhan nilai IPAS total sebesar 2,76. Baik, hanya ini dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.